Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sudarman Baruk SE, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, jurusan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Terima kasih, selamat pagi ya. Selamat pagi semua. Baik, Pak. Gimana, sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita serahkan diri dulu di dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Oke, silakan. Baik, mari berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, Bapa hadirlah di tengah-tengah kami, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih. Ketua kelas sudah di absen tadi? Belum, Pak. Oke, mana absennya sama catatan kelasnya? Alberta, Adelida, Hadir. masih sakit. Andi Saputra, Hadir, Pak. Kumajaya, Hadir, Pak. Yovita, Yonatan. Hadir, Pak. Oke. Bagaimana masih semangat pagi ini? Yes. Masih semangat belajar ekonomi. Bagus, tepuk tangan untuk kalian. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, aku mau mengingatkan materi minggu lalu dengan cara yang asik. Cara yang asik kita sambil main game. Setuju? Baik. Bapak nanti mau ada di antara kamu memberikan materi minggu lalu dan memberikan nanti pernyataan berikutnya kepada temannya. Tanpa melihat muka, tanpa banyak pikir lagi, Bapak harap anak-anak kami semua sudah ingat semua materi minggu lalu. Materi minggu lalu apa judulnya? Sistem upah. Sistem upah pasti sangat melekat di dalam hati anak-anak kami. Nah, kita mulai saja. Sudah siap? Yes, selalu siap. Baik, peraturannya tidak boleh melihat muka tadi ya. Ya, Pak. Boleh melihat muka ketika memberikan pernyataan. Bapak mau Charles Beriman mengingatkan kita materi minggu lalu, nanti langsung kamu tunjuk temanmu. Sekarang Charles Beriman kita berikan kesempatan. Silakan. Pengertian upah. Ya. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dan diteruskan oleh teman media tersebut. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk silakan. Dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan ataupun bekerja dan akan diteruskan oleh Yovita Dinda Rucaya. Baik. Pada umumnya sistem upah berdasarkan pada tiga fungsi. Yang pertama, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang yang akan diteruskan oleh Alberta. Alberta. Mana Alberta? Oh iya, iya. Silakan Alberta. Menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja dan diteruskan oleh Minimum kabupaten atau kota UMH adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten dan kota dan akan diteruskan oleh UMSK adalah minimum secara struktural yang berlaku di daerah kabupaten dan diteruskan oleh sistem upah menurut waktu adalah sebagai berikut. Satu, pekerja tidak perlu bekerja secara dua, pekerja tahu dengan pasti jumlah upah yang akan diberikan dan diteruskan oleh direktur. Sistem keuangan merupakan pemberian upah berdasarkan balas jasa atau atas suatu pekerjaan yang dipaketkan atau Oke. Terima kasih teman untuk masih semangat. Yes.
Ini tadi sudah disatukan. Nah, belum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini. Bapak akan kasih lihat dulu beberapa gambar keadaan orang. Nanti anak kami boleh memberikan sebuah pernyataan tentang kondisi apakah yang sedang dialami oleh orang-orang tersebut. Siap? Yes, selalu siap. Ini adalah gambar yang pertama. Siapa yang bisa memberikan pernyataan tentang kondisi orang tersebut di atas? Siapa? Kenapa orang itu di atas? Ya, siapa yang bisa tunjuk tangan? Oke, Andi dan Fiderman, silakan. Fiderman, apa? Menurut saya gambar di atas merupakan gambar seseorang yang sedang bingung untuk mencari pekerjaan, di mana di tangan kanannya itu, di tangan kirinya itu merupakan surat lamaran. Tapi ketika dia melamar pasti dia tidak diterima karena perbedaan setiap yang dia miliki atau kemampuan yang dia miliki tidak berkenan di pekerjaan tersebut. Menurut saya barang di sampingnya merupakan bukti ketika dia memiliki pendidikan, tetapi di pekerjaan tersebut segala barang yang dia buktikan atau yang dia perlihatkan tidak diterima. Makanya dia pusing untuk mencari pekerjaan. Oke. Demikian saja. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk. Oke, Andi Saputra tadi ya, mencoba. Silakan, Andi Saputra. Menurut saya gambar tersebut merupakan gambar orang yang sedang sedih atau melamun karena dia sedang menganggur. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Andi Saputra dan Fiderman. Kalau di atas menunjukkan keadaan orang-orang yang sedang tidak atau sedang menganggur. Ya. Mereka sedang memikirkan, ya, bagaimana supaya dapat bekerja. Sesuai dengan apa materi kita hari ini? Pengangguran. Pengangguran ini penting kita untuk pelajari. Kenapa? Karena kita akan mempersiapkan diri menghadapi masa-masa itu setelah duduk di bangku pendidikan. Inilah nanti penting. Jadi anak-anak kami nanti silakan simak pembelajaran hari ini dengan baik dan dengan cermat. Jadi Bapak hari ini akan bagikan pembelajaran. Silakan disimak. Sudah siap? Yes, selalu siap. Silakan siapkan dirimu. Ya, Pak. Maka dari itu, simak video yang baik untuk memperluas ilmu pengetahuan kalian. Nah, sebelumnya kalian harus tahu apa sih yang sebenarnya disebut dengan penganggur itu. Jadi yang disebut dengan penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, itulah yang disebut dengan penganggur. Jadi untuk kalian yang sedang sekolah atau misalnya kuliah menjadi seorang mahasiswa meskipun tidak bekerja, itu tidak disebut penganggur. Karena yang disebut dengan penganggur itu adalah orang yang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan. Nah, itu yang disebut dengan penganggur. Nah, di sini pengangguran itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama yang kita bahas di sini ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama yaitu ada pengangguran terbuka. Jadi yang dimaksud pengangguran terbuka di sini adalah kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja sehingga tidak bekerja sama sekali. Nah, jadi di sini misalnya contoh ada lulusan jurusan teknik mesin. Nah, di situ tidak ada kesempatan kerja atau tidak ada lowongan pekerjaan yang membuka atau yang membutuhkan lulusan teknik mesin. Nah, sehingga orang tersebut harus menganggur karena tidak adanya lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Itu yang disebut dengan pengangguran terbuka. Kemudian yang ketiga ada pengangguran musiman. Nah, yang disebut dengan pengangguran musiman ini akibatnya akibat pergantian musim. Nah, misalnya di musim kemarau, para petani atau yang memiliki kebun itu tidak bisa melakukan pekerjaannya karena biasanya saat musim kemarau itu kan tanahnya kering sehingga apapun yang mereka tanam itu akan mati. Maka dari itu saat musim kemarau tidak ada yang bertani atau berkebun hingga nanti saat musim hujan tiba baru dimulai kembali pekerjaannya. Nah, selama pergantian musim itu menyebabkan para petani itu menjadi pengangguran untuk sementara waktu. Itu yang disebut dengan pengangguran musiman. Kemudian di sini yang keempat ada yang disebut dengan setengah menganggur. Nah, jadi yang disebut
oleh penganggur ini adalah penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal. Nah, dari macam-macam atau jenis-jenis pengangguran ini, Bapak ingatkan kembali bahwa di situ adalah pengangguran terbuka, kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja, sehingga tidak bekerja sama sekali. Ya, kesempatan kerja lebih sedikit. Ya, kesempatan kerja karena kenapa? Karena keahlian yang dibutuhkan tidak sembarang. Ya, atau SDM yang dibutuhkan pada bidang tertentu tidak semua bisa melakukannya, tidak semua manusia bisa melakukannya. Ya, berikut adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini kelebihan tenaga kerja dan atau tidak sesuai kompetensi. Ini tadi yang tidak sesuai dengan kemampuan. Berikut nomor 3-nya adalah akibat pergantian musim. Ya, ini pergantian akibat, ini pengangguran akibat pergantian musim. Kenapa? Misalnya saat ini kan ada musim durian. Tidak semua waktu ada musim durian. Ada beberapa orang-orang yang membutuhkan pekerja hanya dalam beberapa minggu. Makanya ada upah mingguan, ada upah harian, dan ada upah bulanan. Rata-rata ini kalau yang contohnya musim durian seperti kemarin hanya memakainya beberapa minggu saja. Nah, yang keempat adalah setengah menganggur. Jadi ini adalah penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal. Jadi yang nomor 4 ini adalah orang-orang yang bekerja kepada perusahaan kurang dari 35 jam. Ya, bukan bekerja di rumahnya ya. Jangan kita hitung nanti Pak, tapi bagaimana kan orang itu selalu bekerja di rumahnya. Kita tidak menghitung itu. Kita menghitung dia bekerja kepada orang atau kepada perusahaan. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut. Itu yang disebut dengan skala pengangguran. Nah, jadi inilah jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Ternyata banyak kan perbedaan-perbedaan dari pengangguran itu. Nah, kemudian di sini ada lagi jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Tadi kan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sekarang penyebabnya, kenapa dia bisa menganggur? Yang pertama, pengangguran struktural. Nah, jadi pengangguran struktural ini terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya, sebelumnya struktur ekonomi negara tersebut atau daerah tersebut adalah struktur perkebunan atau pertanian. Nah, berpindah menjadi ke sektor industri, di mana sektor industri itu pasti menggunakan teknologi atau alat-alat yang canggih. Nah, hal tersebut orang-orang yang terbiasa berkebun atau bertani itu kan menggunakan alat-alat yang tradisional, sehingga jika ia harus bekerja dengan menggunakan mesin-mesin atau teknologi yang canggih, mereka akan kesulitan, sehingga mereka butuh waktu untuk bisa menyesuaikan. Karena itu, dia untuk sementara akan menganggur sampai dia mampu untuk bisa bekerja di industri. Itu yang disebut dengan pengangguran struktural. Jadi dia tidak memiliki pekerjaan karena adanya perubahan struktur ekonomi. Kemudian yang ketiga ada pengangguran siklikal. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan pengangguran teknologi. Tadi sudah kita pelajari beberapa macam-macam atau jenis-jenis daripada pengangguran. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ya. Berdasarkan penyebabnya, yang pertama adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini tadi sudah dijelaskan. Ya. Misalnya di daerah kita ini yang umumnya adalah penyadap karet, tiba-tiba dipakai lahannya kita berapa hektar, ya, dijadikan tempat pabrik, maka berubah pengangguran dari petani tentu lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk bekerja di dalam pabrik tersebut. Inilah pengangguran struktural. Ya. Kemudian adalah pengangguran friksional. Ya. Karena tidak ada titik temu antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Tidak ada titik temu. Ya. Tidak ada kesepakatan. Bisa jadi mungkin dia karena dia menuntut gaji lebih besar. Ya, naluri kita lah itu. Tahu kan naluri kita mau bekerja sedikit tetapi gajinya besar. Ciri orang malas. Ya. Terus kerjanya 1 jam, gajinya bisa setahun tuntutannya. Lebih suka hak daripada kewajiban. Ya. Berikut adalah pengangguran siklikal. Ya. Karena menurunnya kegiatan ekonomi. Yang jelas ini karena menurunnya kegiatan ekonomi ada disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena musibah, bisa karena
peperangan dan lain sebagainya. Berikut yang keempat, pengangguran teknologi. Kalau pengangguran teknologi jelas, ya. Kalau dari dulu tidak ada yang bisa bekerja dengan memakai mesin. Sekarang zamannya teknologi. Kalau tidak bisa mengoperasikan mesin, maka tidak akan bisa bekerja. Kemudian penganggurannya lagi di situ adalah ketika dari dulu itu memakai tenaga manusia, sekarang memakai tenaga mesin. Kalau dari dulu itu misalnya ya, ada sebuah pabrik, dia memakai tenaga manusia dulu. Mulai dari bagaimana misalnya di dalam pabrik garment, di dalam pabrik pakaian, dia memakai tenaga manusia untuk menyetrika, menyuci, dia masih memakai tenaga manusia. Sekarang tidak lagi dia pakai tenaga manusia tersebut. Kenapa? Perannya sudah digantikan oleh mesin, oleh teknologi. Makanya ada pengangguran teknologi. Kalau lagi contohnya seperti admin, ya administrasinya, ya pegawainya di dalam, dia memakai manual, menghitung gaji secara manual, ya, mengabsen secara manual. Nah, sekarang tidak lagi sudah pakai teknologi. Dia memakai absen dengan fingerprint, bisa. Sekarang itulah yang ada, sehingga yang memakai manual kemarin, pegawai-pegawai itu akan di PHK. Ini juga mengingat daripada kebutuhan perusahaan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut. Membutuhkan 50 orang sedangkan operasi teknologi tersebut. Nah, jadi sisanya itu kan 26 harus di PHK. Nah, itu yang disebut dengan pengangguran karena teknologi. Nah, jadi di sini jenis pengangguran berdasarkan teknologi itu berbeda-beda ya. Nah, di sini kita akan terjadi dampak dari pengangguran itu ada apa aja sih? Nah, jadi pengangguran ini jadi masalah klasik dalam tenaga kerjaan. Nah, jadi pengangguran ini tuh bukan hanya berdampak pada kamu aja, tapi bisa juga hal-hal yang lainnya. Nah, di sini ada tabel yang akan menunjukkan dampak pengangguran. Yang pertama dari ekonomi, dari sisi ekonomi. Kemudian yang kedua ada dari sisi sosial, di pendidikan. Nah, dari sisi pendidikan ini jika terlalu banyak yang menganggur sehingga dapat meningkatkan angka putus sekolah. Nah, kenapa meningkatkan angka putus sekolah? Karena misalnya di sini ada orang sudah berkeluarga, nah orang tuanya itu tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nah, sehingga memutuskan lebih baik anaknya sudah tidak sekolah aja daripada harus tidak makan gitu. Nah, itu karena pengangguran. Jadi, Nah, ini adalah dampak pengangguran, resiko daripada pengangguran. Dampak pengangguran ini adalah yang pertama terhadap ekonomi. Turunnya pendapatan nasional, jelas ya. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh pendapatan perseorangan. Karena perseorangan ini juga menjadi salah satu sumber daripada pajak. Ya, berikut adalah sosial. Dampaknya terhadap sosial, memberikan beban psikologis, ya, memberikan beban yang berat kepada si yang mengalami pengangguran. Lebih kepada ini stres, bingung. Dan pada akhirnya ketika tidak ada tercukupi kebutuhannya di rumah, dia akan mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Misalnya mencuri. Kedua apalagi? Jadi begal, ya, dan lain sebagainya. Berikut adalah pendidikan. Jelas kalau misalnya si orang tuanya menganggur, maka otomatis orang tua siswanya akan mengalami dampak juga risiko. Kalau anaknya sedang di bangku perkuliahan, tiba-tiba dia misalnya anaknya sudah semester 4, tadi orang tuanya bekerja dari semester 1 sampai 4, tiba-tiba di semester 4 orang tuanya di PHK, akan mengalami pengangguran juga orang tuanya. Maka jelas si anak tadi akan menjadi putus sekolah. Jadi tiga ini dulu penting dampak daripada pengangguran. Yang pertama tadi apa? Ekonomi. Yang kedua sosial. Tiga pendidikan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. pengangguran ini dampaknya bisa ke sisi ekonomi, bisa ke sosial, dan juga pendidikan. Nah, di sini ada beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Jadi melihat pengangguran negara tinggi itu tidak lantas pemerintah hanya lihat saja. Nah, yang pertama di sini mewajibkan
sekolah itu menggratiskan biaya-biaya untuk selama pendidikan 9 tahun ini karena dari program pemerintah. Maka dari itu semuanya wajib menempuh pendidikan 9 tahun. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan program padat karya. Nah, apa sih yang dimaksud program padat karya ini? Yaitu kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Nah, ketika pekerjaan itu sudah menggunakan mesin, maka akan semakin banyak orang-orang yang PHK dan berakhir menganggur. Karena itu, pemerintah mengadakan program padat karya dengan kerjaan-kerjaan itu dilakukan oleh tenaga manusia. Nah, tadi adalah dampak pengangguran. Sekarang, apa saja langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalisir pengangguran tersebut? Yang pertama, wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun itu mulai dari mana dulu? SD, kemudian SMP. Sekarang sebenarnya itu sudah tidak berlaku. Minimal wajib belajar 12 tahun. 12 tahun berarti dia sudah tamat SMP. Jadi itu adalah program padat karya, memperbanyak pembangunan yang membutuhkan tenaga manusia. Ini sangat memudahkan juga itu tidak sepenuhnya dengan teknologi mesin, tetapi juga tetap dengan tenaga manusia. Dan kemudian di sini juga ada pelatihan kewirausahaan. Nah, ini untuk mendorong para wirausaha. Nah, program ini melibatkan teman-teman dan mengembangkan keterampilan wirausaha pada orang yang tertarik untuk menjadi wirausahawan. Nah, misalnya nih nanti kalian setelah lulus SMA tertarik untuk menjadi wirausaha, tapi yang kalian beli itu belum cukup kan? Nah, nanti pemerintah itu seringkali mengadakan seminar-seminar atau pelatihan untuk para wirausaha. Nah, dengan adanya wirausaha ini itu baik ya, karena bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, maka dari itu pemerintah mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk membantu para wirausahaan yang baru. Kemudian di sini ada juga program transmigrasi. Nah, apa sih sebenarnya transmigrasi ini? Jadi transmigrasi ini adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk atau biasa dikenal dengan kota ke daerah lain yang biasa. Nah, ini adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan ini adalah lebih kepada menciptakan lapangan kerja untuk memperkerjakan orang. Ya, program ini melibatkan penanaman dan pengembangan keterampilan wirausaha pada orang yang tertarik untuk menjadi wirausahawan. Ya. Dilatih orang-orang ini supaya bisa menciptakan sebuah usaha yang nanti di dalam usahanya akan dipekerjakan orang-orang yang menganggur atau setidaknya yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian adalah program transmigrasi. Program transmigrasi ini adalah memindahkan penduduk dari suatu daerah, misalnya dari penduduk kota ke desa. Ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Ini desa gitu di dalam wilayah Indonesia. Karena itu misalnya kayak sekarang nih dengan para pegawai negeri sipil itu dipusatkannya untuk penempatan di daerah agar adanya pemerataan. Nah, jadi orang-orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan ini bisa ikut membantu membangun daerah-daerah yang seperti di desa. Nah, itu program transmigrasi. Dan di sini juga ada kredit usaha rakyat. Nah, jadi program ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau disebut UMKM. Nah, jadi kredit usaha rakyat ini adalah untuk membantu memberikan modal pada masyarakat yang ingin memiliki usaha. Nah, tentunya di sini dengan bunga yang kecil sehingga masyarakat yang meminjam uang untuk modal usahanya itu tidak akan terlalu terbebani. Kemudian yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya. Nah, biasanya ini di desa-desa, saya untuk ibu-ibu nih, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja agar bisa memiliki penghasilan. Nah, jadi pemerintah memberikan pelatihan, misalnya pelatihan membatik atau misalnya pelatihan membuat kerajinan tangan dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga bisa menghasilkan
suatu produk yang bisa dijual dan mereka akan bisa memperoleh pendapatan. Dan setiap harinya juga ada sesuatu yang dilakukan. Nah, jadi itu adalah beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini berikutnya adalah masih kebijakan pemerintah adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Ya, pernah dengar KUR? Kredit usaha rakyat? Ada kan itu pemberian pinjaman dari bank kepada pengusaha-pengusaha kecil. Ya, memberikan modal. Ya, mendukung. Inilah kebijakan yang didorong pemerintah kepada bank supaya berikan modal supaya ada usaha-usaha baru yang bisa diciptakan oleh orang-orang atau masyarakat. Berikut adalah pemberdayaan masyarakat, upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya. Ini masih daripada kebijakan-kebijakan pemerintah. Bisa dipahami? Untuk mengatasi pengangguran. Oke? Nah, sampai di sini dulu pada pembelajaran ini. Maka untuk melihat sejauh mana sih tingkat pengangguran secara nasional pada saat ini, sejauh mana? Ya, apakah kalian nanti 2 tahun ke depan akan menjadi juga salah satu di antaranya penyokong daripada jumlah pengangguran? Anak-anak kami harus mempersiapkan diri dari sekarang. Ya. Pikirkan sekarang mau menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha sendiri. Ini yang anak-anak kami harus pikirkan. Mari kita lihat data terakhir pengangguran secara nasional. Nah, bisa dilihat? Ya, coba anak-anak kami lihat data pengangguran Badan Pusat Statistik. Sumatera Utara pada Februari 2021 berapa persen? 6,01%. Ya. Kemudian pada bulan Agustus pengangguran meningkat atau menurun? Meningkat. Coba kita melihatnya di 2022 Februari 5,47%. Dari 2021 di data 2022 ini menurun atau meningkat? Menurun ya? Artinya ada keberhasilan pemerintah dalam menghasilkan atau mengurangi pengangguran. Nah, sampai pada materi ini ada tidak pertanyaan dari anak-anak kami? Kalau ada, apa silakan. Oke, silakan. Pertanyaan saya, mengapa Indonesia secara keseluruhan semakin banyak pengangguran? Mengapa? Di Indonesia secara keseluruhan masih banyak pengangguran. Oke, ada yang bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan anak Ispura? Oke, silakan. Coba. Kenapa di Indonesia semakin banyak pengangguran? Karena penawaran tenaga kerja lebih besar daripada pemilikan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk. Nah, tadi pertanyaannya apa? Kenapa? Indonesia semakin banyak pengangguran. Oke, kenapa Indonesia semakin banyak penganggurannya? Karena ya, jumlah penduduk ini semakin banyak. Jumlah penduduk semakin banyak. Tentu ini juga berpengaruh pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Apalagi kalau misalnya ada orang-orang tidak berpikir kreatif, inovatif. Dia hanya mengandalkan satu pekerjaan yang nanti ke depannya saya harus menjadi misalnya pegawai negeri. Tidak semua orang bisa menjadi pegawai negeri. Maka tadi disampaikan harus bisa menjadi wirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bukan salah pemerintah juga, ini menjadi salah kita. Makanya saat ini sebagai pelajar, persiapkan diri ke depan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Bagaimana atau apakah yang harus dilakukan untuk perusahaan dan satu negara? Apakah? Yang harus dilakukan perusahaan dan satu negara agar tidak ada pengangguran. Oke, ada yang bisa membantu Bapak untuk memberikan? Oke, silakan Lilis. Cara yang dilakukan perusahaan di suatu negara agar tidak ada
dan mengembangkan program kerjasama dengan luar negeri memanfaatkan tenaga. Oke, baik, tentang untuk jadi itu ada sabda apa yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Yang dilakukan perusahaan ini adalah hanya menampung sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan ini juga adalah memberikan izin kepada perusahaan luar supaya bisa mendirikan perusahaan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi itulah tadi beberapa pertanyaan. Bapak harap materi ini sudah sangat dicerna oleh anak kami semua. Sebelum Bapak bagi kelompok, Bapak mau ada yang bisa menyimpulkan atau menyampaikan kesimpulan daripada materi kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa? Oke, silakan Pidarma. Macam-macam pengangguran menurut jenisnya. Satu, pengangguran terbuka. Dua, pengangguran tersebut. Tiga, pengangguran musiman. Empat, setengah pengangguran. Oke, serta untuk Pidarma. Ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Kesimpulan dari saya yaitu ada beberapa pengangguran, yaitu pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional. Contohnya yaitu pendapatan masyarakat dan penerimaan negara dari pajak menjadi menurun. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya. Contohnya yaitu secara psikologis pengangguran dapat mengurangi kepercayaan diri pelaku. Oke, terima kasih. Bagus, tentang untuk Henry. Ada lagi? Oke, silakan Yovita Dinda, silakan. Kesimpulan dari pengangguran yaitu tentang macam-macam pengangguran. Pengangguran terbagi menjadi dua, yaitu pengangguran berdasarkan lamanya waktu kerja dan pengangguran berdasarkan penyebaran. Oke, bagus, tentang untuk Dinda. Ada lagi yang bisa? Oh ya, silakan Priska. Tentang pengertian dan cara bekerja. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau sudah mencari pekerjaan. Jadi, upaya yang dilakukan sebelum mengatasi pengangguran yaitu satu, membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya oleh pemerintah. Pemerintah memberikan peluang bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan meningkatkan mobilitas modal tenaga kerja bagi orang-orang yang sedang mencari. Oke, terima kasih, bagus, tentang untuk Dinda. Jadi semua sudah bisa memahaminya ya. Nah, sekarang silakan kamu bentuk kelompok 1, 2, dan 3 silakan ambil tempat. Oh, sudah semua? Sudah siap? Yes, selalu siap. Nah, kelompok 1 silakan kamu diskusikan ini kepada teman-temanmu dan sampaikan nanti kepada Bapak hasilnya. Ini silakan kelompok 1. Kelompok 2 silakan diskusikan sama teman-temanmu. Kelompok 3 silakan diskusikan. Jangan lupa tulis nama-nama kelompokmu. Oke. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, kelompok 1 mana hasil diskusimu? Oke, silakan. Kelompok 2 Sudah, Pak. ini. Kelompok 3 sudah, Pak. Oke. Kelompok 3 sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi silakan kembali ke tempatnya semula. Silakan. Yes, masih semangat belajar ekonomi. Oke, minggu lalu Bapak lupa tadi mengingatkan, ada tugas kan? Ada. Silakan. Mana tugasnya? Oke. Lagi. Nah, sudah semua?
materi ini, Bapak mau kalian menonton sebuah video ini untuk tetap semangat belajar, untuk tetap berjuang. Ya tadi sesuai dengan topik kita hari ini adalah pengenduran, maka tidak boleh malas-malasan, apalagi malas belajar, malas ke sekolah. Kalau sudah malas belajar, malas ke sekolah, otomatis juga malas berpikir dan akhirnya menjadi pengangguran. Nah, jadi silakan kamu simak video ini untuk menyemangati dirimu. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak berhenti? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu tak bisa menangkan. Atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus mengantarkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan, sudah banyak yang kamu korbankan, sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata, hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kamu mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kalau saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu berhenti, ingatlah bagaimana begitu egoisme kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah, karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain, karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. Satu kali jatuh, 1000 kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mukjizat, dan mukjizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kalau di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah, demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Terima kasih. Nah, ini adalah kuncinya kepada kita sendiri. Ketika kita sudah gagal, kita harus bisa bangun sendiri. Nah, jadi itu saja pertemuan kita pada hari ini. Masih semangat pelajaran ini? Yes, masih semangat belajar ekonomi. Bagus. Nah, sebelum kita akhiri, apa mau kita berakhirnya dengan doa? Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Oke, silakan. Anak sekolah. Amin.